Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami beritahukan ini adalah channel baru kami. Mudah-mudahan bisa bertahan. Oleh karena itu, kami minta dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng untuk kebertahanan dan eksistensi dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, semoga ibadah Anda semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Anda semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu program pemerintahan Prabowo Subianto adalah Koperasi Merah Putih. Tentu saja selain MBG yang mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat, dikatakan sebagai program pemborosan, tidak efektif dan tidak efisien, perlu evaluasi. Karena apa? Karena dianggap sebagai program yang menghambur-hamburkan uang. Dilihat dari makanan yang sering sisa, makanan yang sering terbuang. Nah, ketika ada makanan sisa atau makanan tidak dimakan, itulah kalau diuangkan, ada sebuah LSM menilai lebih kurang ada 1,7 triliun dalam satu pekan uang terbuang. Seperti itu kira-kira. Nah, terkait dengan Koperasi Merah Putih juga demikian, mendapatkan banyak kritikan. Banyak orang bertaruh bahwa Koperasi Merah Putih ini cepat atau lambat akan mengalami kebangkrutan, akan tutup karena kalah bersaing dengan beberapa supermarket, misalnya Alfamart atau Indomaret. Oleh karena itu ada wacana dari Menteri Desa agar setelah Koperasi Merah Putih berjalan, Indomaret, Alfamart ditutup saja. Ini sebuah wacana yang sangat memprihatinkan, saudaraku yang dirahmati Allah. Beberapa program pemerintah yang sudah dicanangkan untuk mempermudah Koperasi Merah Putih, yaitu impor mobil pick up dari India dan juga impor sepeda motor. Ini kritikannya sangat tajam. Kenapa harus impor? Kenapa nggak menggunakan sumber daya seperti SMK atau PT Pindad untuk memproduksi sendiri, sehingga membuka lapangan kerja untuk Indonesia? Ketika kita impor, maka lapangan kerja dibuat, yang menikmati adalah negara yang memberikan suplai atau yang mengekspor mobil ke Indonesia, yaitu India. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya program koperasi ini sudah lama ada. Sebelum Prabowo mau mengadakan program Koperasi Merah Putih, dulu di zaman Orde Baru, di zaman pemerintahnya Bapak Soeharto, itu desa-desa sudah punya koperasi. Namanya KUD, Koperasi Unit Desa. Dan kalian tahu, akhirnya Koperasi Unit Desa itu juga mengalami kebangkrutan dan tutup. Oleh karena itu, dari belajar sejarah itu, maka patut diduga Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini juga akan mengalami kebangkrutan atau kegagalan cepat atau lambat. Kalau toh tidak gagal, dia akan mengalami kerugian. Karena banyak sekali oknum-oknum yang dalam manajemen koperasi itu tidak menguasai, dan ada oknum-oknum yang mentalitasnya itu kurang bagus ya. Bisa jadi itu menjadi lahan baru dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita simak sejumlah video terkait hal itu. Dalam video ini kita akan informasikan terkait dengan Koperasi Merah Putih dan sejumlah berita terkait sosial politik yang sedang berkembang dan viral di berbagai platform media sosial. Kita simak berikut ini. Taruhan sama saya ya, taruhan deh, ayo. Koperasi Desa Merah Putih tidak akan bertahan lama. Bakal bangkrut, bakal tutup dengan berjalannya waktu. Karena bisnis, dagang, usaha yang dikelola oleh pemerintah itu tempatnya korupsi, sarangnya korupsi. Sampai berani taruhan, guys. Katanya pasti akan bangkrut. Menurut kalian gimana? Jadi jelas negara ini nggak ada yang mimpin kayaknya. Semakin jelas bahwa negara ini sudah nggak jelas mau ke arah mana. Lihat ini, ada dua Koperasi Desa Merah Putih berhadap-hadapan. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Katiki gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho, Kang. Wah, iya lek Memimpin Koperasi Desa Merah Putih aja berantakan. Memangnya ini Indomaret versus Alfamart.
Kalau lihat seperti ini, maka jelas visinya bukan bagaimana mengembangkan koperasi merah putih, bagaimana membangun desa, tetapi bagaimana mengeruk uang negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran pejabat-pejabatnya. Gue kalau jadi kepala desa, gue rasanya bakalan nolak pelaksanaan koperasi desa merah putih. Bayangin teman-teman, sekitar 75.753 desa di Indonesia dipaksa untuk bisa menerapkan program yang terlalu ambisius ini. Kenapa dibilang ambisius? Bayangin, dana desa tahun 2026 ini itu pagu anggarannya sekitar 60-an triliun. 58%, which is lebih dari separohnya, itu diminta untuk mendukung program koperasi ini. Jadi sekitar 34,5 triliun lah. Padahal mekanisme untuk pengalokasian dana desa biasanya itu dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan warga di desa-desa tersebut. Warga, kepala desa beserta perangkatnya duduk bareng lah untuk bahas kira-kira kebutuhan mendasar warga ini yang mendesak apa. Ada yang butuhnya jalan diperbaiki, ada yang butuhnya misalkan irigasinya diperlebar, ada yang butuh misalkan suntikan dana untuk UMKM dan segala macamnya lah. Nah bayangin teman-teman, karena ada penguncian anggaran buat koperasi ini, akhirnya barangkali sebagian besar kebutuhan mendasar warga di desa itu tidak terpenuhi. Jadi sekarang pertanyaannya, pembangunan ini, keputusan politik dan kebijakan publik ini ditujukan buat warga atau enggak sih? Menurut teman-teman gimana? Kabarnya di pertengahan tahun nanti Bapak Presiden Prabowo Subianto mau meresmikan 30-an ribu koperasi desa merah putih di seluruh Indonesia. Jujur, masih terlalu ambisius dan memaksakan program ya, dan ini diminta serempak di seluruh Indonesia. Gue kadang gak habis pikir aja, kita tuh harus ngeliat lah, sedari awal proses pembangunan koperasinya aja, kepala desa di beberapa desa di Indonesia tuh sudah mulai kesulitan lah untuk nyari lahan, karena kan ketentuannya 1000 meter persegi. Nah makanya akhirnya ada yang mau coba pakai lapangan bola, ada yang mau coba pakai lahan warga meskipun skema ganti ruginya gak jelas, ada juga yang coba mau pakai lahan pertanian meskipun sebenarnya ada potensi dimarahin Pamentan tuh ntar. Itu soal lahan, belum lagi soal sumber daya manusianya. Apakah semua desa itu punya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola itu koperasi? Indonesia ini dari sisi historisnya sudah mencatatkan banyak banget pendirian koperasi simpan pinjam. Tapi nggak dikit juga nih yang nunjukin gagal gara-gara apa? Tata kelolanya. Sekarang koperasi desa merah putih ini mau mengulangi hal yang sama gitu. Prabowo lagi. Seorang Prabowo ini sudah mulai mau menumpuk kekayaan. Kenapa gue bilang mau menumpuk kekayaan? Karena PT-nya dia sudah memenangkan tender. Sebetulnya nggak memenangkan sih, sudah pakai tender-tender semuanya. MBG, PT Agrinas, impor mobil dari India untuk koperasi. PT Agrinas. PT Agrinas miliknya siapa? Miliknya Prabowo. Ayo Prabowo, silakan kamu bangkrutkan Indonesia ini. Kamu utang kemana-mana, habisin harta Indonesia ini biar parah pendukungmu. Nanti kaum Genji yang kemarin nangis-nangis membayar hutang yang ditinggalkan ke kamu selama 7 turunan. Nanti kaum Genji yang kemarin, yang nyoblos, yang oke gas, menderita. Saya akan melihat penderitaan yang disebabkan kaum Genji yang memilih karena joget gemoy. Sekarang harta Indonesia sudah mulai dikeruk sama seorang Prabowo. Itu di pemikiran saya. Salam waras. Miris. Rakyat kecil cari uang kok dipersulit ya. Demikianlah saudaraku sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Video ini dibuat hanya untuk tujuan rekreasi, edukasi, dan literasi. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semuanya kita berharap
terhadap niat dari pemerintah dengan program Koperasi Merah Putih. Kita berharap itu bisa berhasil dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Amin, amin, ya robbal alamin.